Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Risa Rizky Rahmawati. Saya mahasiswa tingkat 1 Universitas Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan mengevaluasi pengetahuan saya sekaligus menjalankan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer pemrograman akuntansi, sekaligus juga memberitahu kepada kalian yang menonton video ini agar ilmu kalian sedikit bertambah. Pertanyaan pertama adalah perbandingan komputer dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Generasi pertama yaitu tabung vakum, diciptakan pada tahun 1940 dan bertahan sampai 1956. Komputer ini diciptakan dengan tabung vakum sebagai bahan komponen utamanya dan beratnya mencapai 30 ton. Ciri-ciri utamanya yaitu proses kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan pendingin, ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang sangat luas. Generasi yang kedua adalah generasi transistor. Generasi ini awal mula diciptakan pada tahun 1956 dan bertahan hingga 1963. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Ciri-cirinya adalah proses operasi lebih cepat, mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utama, orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis tetapi juga orientasi teknik, mampu melakukan proses real time dan real sharing, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Generasi yang ketiga adalah generasi IC. Diciptakan pada tahun 1964 dan bertahan sampai 1971. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor lainnya. Ciri-ciri generasi IC yaitu memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang sangat besar, memiliki performa yang lebih cepat dan peningkatan pada software. Generasi yang keempat adalah generasi mikroprosesor yang diciptakan pada tahun 1971, pertama kali dibuat oleh IBM, kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh, sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor. Generasi yang terakhir adalah generasi pengembangan komputer yang bertujuan menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang sama dengan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Pertanyaan yang kedua adalah petakan evolusi perkembangan teknologi informasi. Ada 4 era, di antaranya yaitu era yang pertama yaitu era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960
ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer lebih jauh efisien. Era yang kedua adalah era teknologi informasi. Di awal tahun 1970, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Dan era yang ketiga adalah era sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya, yang lebih menekankan unsur teknologi. Pada era manajemen, perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasilah yang memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan makro. Era yang terakhir adalah era globalisasi informasi. Era terakhir ini masuk ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Para praktisi teknologi informasi yang dulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dimudahkan melalui cyberspace, melalui elektronik transaksi dengan menggunakan electronic money. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis komputer. Yang pertama adalah PC. PC atau personal komputer merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya komputer pribadi. Komputer ini termasuk seperangkat komputer yang bisa digunakan hanya satu orang saja. Pada umumnya, komputer ini adanya di lingkungan rumah, kantor, toko, atau tempat mencari ilmu. Selain itu, komputer ini juga bisa ditemukan di mana saja karena harga dari komputer ini sudah relatif terjangkau dan ada banyak macamnya. Fungsi dari komputer ini yaitu untuk mengolah data input dan menghasilkan output yang berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user. Dalam pengolahan data ini, dimulai dari memasukkan data sampai akhirnya menghasilkan informasi. Komputer juga memerlukan suatu sistem dari kesatuan elemen yang tidak bisa terpisahkan seperti hardware, software, dan brainware. Yang kedua adalah server. Server merupakan sebuah komputer yang telah dioptimalkan untuk bisa memberikan layanan pada komputer lain melalui jaringan. Pada umumnya, server ini memiliki performa atau prosesor yang kuat. Selain itu, bisa menampung daya yang besar, RAM yang besar, hard disk dengan kapasitas tinggi, printer yang bisa digunakan bersama, dan lainnya. Fungsi dari server ini bisa mengatur hak akses level dalam jaringan, sehingga tidak semua klien bisa membuka data yang disimpan pada server. Selain itu, komputer ini menyediakan resource untuk digunakan bersama, baik itu perangkat keras atau berupa aplikasi agar bisa digunakan di semua komputer klien dalam jaringan. Jenis komputer selanjutnya yaitu desktop. Desktop ini tidak bisa dibawa kemana-mana dan secara umum hanya bertempat pada satu lokasi saja. Selain itu, komputer ini hanya dirancang untuk diletakkan
dan digunakan di atas meja rumah atau kantor. Adapun komponen dari komputer desktop ini ada beberapa macam, seperti kotak komputer, monitor, CPU, keyboard terpisah satu sama lain dengan ukuran yang relatif besar. Komputer ini termasuk mesin kantor yang pada umumnya memiliki harga yang lebih murah daripada PC. Selanjutnya ada laptop. Laptop merupakan komputer portable yang memangkas ukuran layar, keyboard, dan berbagai perangkat besar lain yang ada pada komputer, sehingga membuat laptop ini mudah dibawa kemana saja. Laptop dan notebook hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Mudah dibawa kemana-mana dan juga bisa membantu pekerjaan yang akan diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu, laptop memiliki media penyimpanan yang sangat kecil, di bawah 10 MB. Dan selanjutnya ada netbook, komputer digital, komputer analog, komputer hybrid, superkomputer, wearable komputer, mainframe komputer, mini komputer, dan workstation. Pertanyaan selanjutnya, ukuran-ukuran pada komputer, yang mana terdapat 4 ukuran. Yang pertama mikrokomputer, yang kedua mini komputer, yang ketiga mainframe komputer, dan yang keempat adalah superkomputer. Yang pertama adalah mikrokomputer. Berdasarkan namanya, mikrokomputer merupakan komputer paling kecil ukurannya dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Mikrokomputer adalah komputer yang memakai mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari mikrokomputer ini antara lain netbook, notebook, laptop, ultrabook, komputer desktop, personal digital assistant, smartphone, dan tablet. Yang kedua adalah mini komputer. Mini komputer adalah jenis komputer yang berdasarkan ukurannya lebih besar daripada mikrokomputer. Mini komputer memiliki kemampuan penyimpanan data dan pengolahan data yang lebih besar daripada mikrokomputer. Yang ketiga adalah mainframe komputer. Jenis komputer ini berdasarkan ukurannya lebih besar daripada mini komputer. Begitu pula dengan kemampuan kecepatan mengolah data serta penyimpanannya lebih besar dibandingkan dengan mini komputer. Jenis komputer seperti mainframe komputer ini tidak dapat digunakan untuk single user. Yang terakhir adalah superkomputer. Superkomputer adalah komputer yang berdasarkan ukurannya paling besar di antara ketiga komputer sebelumnya. Superkomputer memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer ini memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung. Pertanyaan terakhir yaitu komponen-komponen dalam komputer. Terdapat 4 komponen yaitu hardware, software, data, dan brainware. Yang pertama hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak dimiliki wujudnya, alias tak kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Yang ketiga adalah data.
Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Yang terakhir ada brainware. Brainware dikenal juga dengan sebutan pemakai komputer atau orang yang bisa mengoperasikan komputer, bisa diartikan juga user. Nah, segitu dulu nih materi kita. Saya rasa sudah cukup jelas penyampaian materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, baik pun dituliskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.